Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ehi bhikkhu swakato dhammo cara brahmacariyang sama dukasa antakiriyayati. Para biku, ibu sekalian, para bapak dan saudara-saudara yang berbahagia. Hari ini 23 Oktober 2021, 45 tahun yang lalu, 5 biku putra bangsa, yaitu Bante Agabalo, Bante Kemasarano, Bante Sudamo, Bante Kemio, dan Bante Nyanawuto menyatakan lahirnya Sangga Theravada Indonesia di Wihara Tanah Putih, Semarang. Lebih dari 2.600 tahun yang lalu, Guru Agung kita, Buddha Gautama, mendirikan Sangga pada saat purnama di bulan Asalha atau Asada, yang pada waktu itu terdiri dari 5 biku juga. Bante Kondanya atau yang Arya Kondanya, Wapa, Mahanama, Badia, dan Asaji. Para biku, ibu, bapak, dan saudara, pada masa-masa awal, Guru Agung Buddha Gautama mentasbihkan atau memberikan upasampada, melantik seseorang menjadi biku dengan cara yang sangat sederhana. Beliau mengucapkan satu formula kalimat yang sesungguhnya berisi semangat dan tujuan kehidupan para biku. Kalimat itu tidak lain adalah Ehi biku swakato dhammo cara brahmacariyang sama dukasa antakiriyayati. Selesai kalimat itu diucapkan oleh Guru Agung kita, maka seseorang menjadi biku penuh. Dalam kalimat yang sederhana itu, Guru Agung kita menyatakan, datanglah biku, Dhamma telah dibabarkan. Tempuhlah kehidupan suci, sama dukasa antakiriyayati, untuk menyelesaikan penderitaan. Para biku, ibu, bapak, dan saudara, kalimat pentasbisan yang digunakan oleh Guru Agung Buddha Gautama, yang sampai sekarang dikenal dengan kalimat
atau dengan pentasbisan Ehibiku Upasampada, sekali lagi menjadi semangat dan tujuan bagi semua biku, yaitu menjalani kehidupan suci Samadukasa Antakiriyayati untuk menyelesaikan penderitaan dengan sempurna sesuai dengan dhamma yang telah dibabarkan oleh Guru Agung kita. Para biku, ibu, bapak, dan saudara. Akan tetapi, dalam kehidupan para biku, dalam latihannya, sering kotoran-kotoran batin, kilesa muncul. Kalau panca indera terpancing karena tidak adanya kesadaran dan pengertian yang jernih, maka kilesa itu melemahkan semangat dan tujuan sebagai brahmacari menempuh kehidupan suci untuk membebaskan diri dari penderitaan secara total. Guru Agung kita dalam salah satu sutta yang amat terkenal, Arya Wangsa Sutta, menjelaskan 4 hal yang seharusnya menjadi kepuasan bagi kehidupan semua biku. Yang pertama adalah Ciwara Santosa. Seorang biku seharusnya puas dengan pakaian atau dengan jubah sederhana yang dikenakan. Pada masa yang lampau, para biku mengumpulkan kain-kain yang tidak terpakai, perca yang terbuang, termasuk di krematorium, untuk dirangkai dan diwarna sehingga cukup menjadi jubah. Yang kedua, Pindapata Santosa, puas dengan makanan yang diterima, puas sekalipun makan yang sangat sederhana. Dalam kehidupan Guru Agung Buddha Gautama sendiri, pernah dalam 1 minggu penuh, beliau tidak mendapatkan makanan. Dan hal itu beliau alami tidak hanya sekali. Bahkan pernah juga seseorang mengundang Guru Agung Buddha Gautama dengan banyak biku untuk berpuasa di tempatnya. Tetapi pada waktu masa wasa tiba, Sang Buddha dan banyak biku datang untuk memulai berdiam 3 bulan selama masa wasa. Sang pengundang ternyata lupa dengan undangannya. Selama 3 bulan penuh, Guru Agung Buddha Gautama dan banyak biku murid-murid beliau tidak mendapatkan makanan yang proper. Makan makanan yang amat sederhana. Bahkan bukan makan makanan layaknya bagi manusia. Seseorang yang memelihara ratusan kuda, menyisihkan makanan untuk kuda, biji-bijian dan sekam atau dedak, sebagian untuk makan Guru Agung dan banyak biku selama 3 bulan. Karena sang pengundang melalaikan undangannya. Arahat Mahamoggallana yang terkenal sangat sakti, mempunyai abinya yang luar biasa. Mohon izin kepada Guru Agung untuk mendatangkan makanan yang sesuai, yang pantas untuk para biku semuanya. Tetapi Guru Agung kita tidak mengizinkan. Tentu Sang Buddha mempunyai tujuan
Apa yang beliau alami dan yang banyak biku alami itu bisa menjadi pelajaran, contoh atau keteladanan kemudian. Pada waktu masa-masa kemudian para biku mungkin sulit mendapatkan makanan yang sesuai. Para biku hendaknya bertahan dengan makanan yang paling sederhana, termasuk makanan yang pantas hanya untuk makanan kuda. Yang ketiga, senasana santosa. Para biku seharusnya puas dengan tempat tinggal yang ada. Tidak hanya di rumah atau di gedung, tetapi para biku juga tinggal di gua-gua, bahkan di bawah pohon. Para biku menerima dengan senang hati, menerima dengan santosa, dengan kepuasan, tidak mengeluh. Meskipun mungkin tinggal di gubuk yang sederhana, bocor di waktu hujan, naik kendaraan yang angin bisa masuk dengan leluasa, yang sama sekali tidak ada air condition atau AC, di ruangan yang tidak ada air condition, para biku hendaknya menerima dengan kepuasan hati. Senasana santosa. Yang keempat, bawana pahana ramata. Para biku hendaknya bergembira, bersemangat untuk mengembangkan hal-hal yang baik bagi dirinya dan menjauhi, menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin masih terbawa sebelum dirinya menjadi biku. Para biku, ibu, bapak, dan saudara, Bante Buddhaghosa dalam Visuddhimagga merinci 4 hal kesucian perilaku para biku. Yang pertama adalah Patimokkha Sangwarasila. Mempunyai perilaku yang baik, menjaga diri dengan menaati Patimokkha. Guru Agung menggariskan Patimokkha sebagai pagar, sebagai pelindung bagi para biku yang masih mempunyai semangat dan tujuan kuat sebagai samana, sebagai petapa yang menempuh brahmacari kehidupan suci untuk bebas dari penderitaan, tetapi suatu saat timbul kotoran batin karena kesadaran menjadi lemah. Timbul mental negatif yang mengganggu. Untuk itulah Guru Agung memberikan Patimokkha. Menjagai, melindungi agar kotoran batin itu tidak menjadi menang. Selama seseorang masih mempunyai semangat untuk membebaskan diri dari penderitaan secara total. Kecuali sudah bertujuan lain. Yang kedua, dalam Visuddhimagga, Bante Buddhaghosa menyebutkan indriya sangwarasila. Berperilaku baik dengan menjaga panca indera. Terkendali inderanya, utamanya dalam kehidupan bersama bermasyarakat. Yang ketiga, ajiwa parisuddhisila. Mempunyai perilaku yang baik dalam menempuh kehidupan sebagai biku. Tingkah laku yang tidak tercela, kehidupan yang bersih. Dan yang keempat, pacaya sanisita sila. Berperilaku baik dalam memperoleh kebutuhan-kebutuhan untuk menyokong kehidupannya.
Tentu sangat tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan kehidupan sebagai samana yang bertujuan untuk kesucian. Para biku melakukan kegiatan berdagang atau jual beli, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang bahkan bertentangan dengan kehidupan sebagai samana. Para biku, ibu, bapak, dan saudara, kalau kita melihat 4 perilaku yang disebutkan oleh Bante Buddhaghosa dalam Visuddhimagga, kunci untuk mempunyai perilaku yang baik itu, kunci untuk parisuddhi sila, sila yang suci itu, sebenarnya tidak lain adalah 4 santosa yang diuraikan oleh Guru Agung dalam Aryawangsa Sutta. Kalau seseorang menjadi biku kemudian berusaha untuk puas dengan pakaian yang dikenakan, puas dengan makanan yang diterima, puas dengan tempat tinggal di mana dia berada, dan bergembira melakukan hal yang baik, meninggalkan yang buruk, tentu seorang biku itu akan mempunyai parisuddhi sila, sila yang baik. Para biku, ibu, bapak, dan saudara-saudara, inilah sesungguhnya inti, inilah sesungguhnya semangat dan sekaligus tujuan yang ditunjukkan oleh Guru Agung kita. Sebagai biku menempuh kehidupan suci untuk mencapai kebebasan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, di sepanjang masa para biku selain mempunyai kewajiban utama ke dalam dirinya sendiri, juga melakukan hal-hal yang baik untuk masyarakat. Para biku mengajar dhamma, mencegah masyarakat untuk melakukan hal-hal yang buruk, mendorong masyarakat untuk melakukan hal-hal yang baik, membimbing meditasi, menjadi pendidik, apakah di lembaga pendidikan formal ataukah di lembaga-lembaga keagamaan. Mendorong masyarakat untuk aktif, melakukan aktivitas sosial, misalnya dalam kondisi yang sulit, bencana alam, pandemi, dan sebagainya. Para biku mendorong, memberikan arahan kepada masyarakat untuk melakukan hal-hal yang baik, yang berguna. Para biku ikut membangun peradaban sosial dengan nilai-nilai dhamma, yaitu memuliakan kemanusiaan dan menghargai semua kehidupan. Kalau para biku puas dengan 4 hal yang dijelaskan di depan, kalau para biku melindungi dirinya dengan patimokkha, menjaga dirinya dengan indriya sangwara, puas dengan kebutuhan-kebutuhan sederhana yang diterima, tentu dimanapun seorang biku yang mempunyai perilaku seperti itu akan sangat diterima oleh lapisan masyarakat, apalagi oleh umat Buddha, dengan sangat
senang hati. Tetapi kalau para biku tidak mempunyai santosa, tidak mempunyai kepuasan dalam makanan, dalam berpakaian, dalam hal tempat tinggal, dan lain-lain, tidak menjaga dirinya dengan baik, tentu biku yang seperti itu tidak mudah diterima di lapisan masyarakat yang manapun. Umat Buddha pun enggan menerima biku yang mempunyai perilaku seperti itu. Sekali lagi, sebagai biku yang hidup brahmacari untuk membebaskan diri dari penderitaan secara total, marilah kita hidup sederhana dengan kepuasan. Kepuasan dalam memenuhi kebutuhan, kepuasan dalam kehidupan sebagai biku, kepuasan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menjaga sila, dengan menjaga indria. Maka kemanapun kita pergi, masyarakat akan menerima kita, menghargai kita, meskipun kita tidak mencari penghargaan. Umat Buddha akan menerima kita, menghormati kita, meskipun kita tidak mencari penghormatan. Ada salah satu perumpamaan di Dhammapada. Laksana seekor lebah yang berkelana mendatangi bunga-bunga, mengambil serbuk sari. Tetapi lebah itu tidak merusak sama sekali bunga-bunga yang didatangi. Demikianlah para biku sebagai samana masuk keluar desa dengan tidak membuat kerusakan di desa itu. Bahkan memberikan manfaat yang berharga bagi umat dan bagi masyarakat. Para biku, ibu, bapak, dan saudara, ulang tahun Sangga setiap tanggal 23 Oktober atau hari jadi, hari lahir Sangga Theravada Indonesia, selalu dalam suasana Katina, menjelang masa Katina atau di dalam masa Katina. Pada tahun ini masa Katina dimulai pada tanggal 22 Oktober. Hari ini tepat hari lahir Sangga Theravada Indonesia, sehari setelah awal masa Katina. Memang tidak di semua wihara bisa diselenggarakan Katina yang sesungguhnya sesuai dengan aturan winaya. Karena tidak di semua wihara berwasa cukup 5 biku atau lebih. Tetapi dalam masa Katina yang 1 bulan ini, umat menggunakan kesempatan, bahkan tidak ingin tertinggal, untuk berdana kepada Sangga. Saya tidak akan menerjemahkan kalimat berdana atau kata ungkapan berdana dengan ungkapan yang lain. Karena kata atau ungkapan berdana sudah masuk ke sanubari umat Buddha. Umat Buddha mengerti sekali, bahkan kalimat berdana pun sudah menjadi bahasa Indonesia. Meskipun tentu boleh diterjemahkan dengan berderma atau memberikan sumbangan. Namun pada kesempatan ini saya ingin tetap menggunakan ungkapan berdana. Dan itu lebih masuk dalam sanubari umat Buddha di Indonesia. Sebagian atau banyak umat Buddha yang mempunyai pemikiran, kami hanya pemula, kami belum bisa praktek dhamma yang tinggi-tinggi. Hanya berdanalah yang kami bisa. Praktek dhamma yang kecil, praktek dhamma yang mungkin masih rendah. Anggapan atau pemikiran seperti ini
tidaklah benar, ibu, bapak, dan saudara. Kalau praktek dhamma yang kecil, yang dianggap kecil berdana itu dilakukan dengan baik, dengan pengertian yang baik, kemudian dipraktekkan dengan baik, akan memberikan manfaat yang besar. Ajaran guru agung kita, apakah yang sederhana, yang dangkal, ataukah yang dalam, semuanya mempunyai rasa yang sama. Seperti air laut, yang dangkal maupun yang dalam, mempunyai rasa yang sama, asin. Demikian juga ajaran guru agung kita, yang kecil, yang besar, yang dangkal, yang sederhana, mempunyai rasa yang sama, yaitu wimuti raso, rasa kebebasan, bebas dari penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara, bagaimana memberikan dana, praktek memberikan dana, bisa memberikan manfaat yang besar? Ya, dengan berdana sekaligus akan praktek sila. Dengan berdana sekaligus akan praktek meditasi. Dan dengan berdana akan mengembangkan panya, kebijaksanaan. Bagaimana bisa, Bante? Bisa, ibu, bapak, dan saudara. Langkah yang pertama, kalau ibu, bapak, dan saudara berdana dengan cetana sampada, dengan kesungguhan pikiran, dengan hati yang penuh, tidak ada rasa ragu-ragu, tidak ada pikiran jangan-jangan, dan lain-lain. Kalau Anda sekalian berdana dengan watu sampada, dana atau sumbangan atau derma yang Anda berikan itu didapatkan dengan cara yang baik, bukan yang buruk, bukan melanggar sila, bukan mencuri, bukan korupsi, bukan menipu, dan diberikan untuk tujuan yang baik, untuk pendidikan, untuk mereka yang membutuhkan, kepada orang tua, kepada para guru kita, kepada sangga. Ini adalah basic. Kemudian, pada waktu Anda menyerahkan, pada waktu ibu, bapak, dan saudara memberikan dana ini, kalau disertai dengan kesadaran, pikiran tidak lari kemana-mana, tetapi menyerahkan, mempersembahkan dengan sadar, dengan penuh perhatian. Pada saat itu, ibu, bapak, dan saudara mempunyai sila, perilaku yang bersih. Pada saat mempersembahkan dana, dengan pikiran yang penuh, dengan kesadaran, dengan sungguh-sungguh. Pada saat itu tidak ada kejahatan yang disebut dengan membunuh. Pada saat itu tidak ada kejahatan, perilaku buruk, akusala kama yang disebut dengan mencuri, berzina, berbohong, atau mabuk. Pada saat itu sila Anda menjadi bersih. Demikian juga, kalau Anda memberikan dana, mempersembahkan dana dengan pikiran penuh, dengan sati, pikiran tidak melihat ke kanan, ke kiri, tidak timbul iri hati melihat yang lain mungkin berdana lebih besar, atau merasa menyesal karena memberikan hanya sedikit, tidak. Tetapi memberikan dengan sati, memberikan dengan kesadaran, dengan tujuan atau diarahkan kepada yang patut menerima persembahan ini. Sekali lagi, kalau persembahan itu dilakukan dengan sati, dengan kesadaran, itulah meditasi. Sesaat itu mental saudara akan bersih dari kilesa, dari kotoran batin, dari kebencian, dari keserakahan, dan dari kotoran-kotoran batin yang lain. Berikan, persembahkan
dengan kesadaran. Buang semua keinginan, semua pamrih. Saya memberi untuk membersihkan kotoran batin, dan pemberian itu dilakukan dengan kesadaran. Kalau nanti ibu, bapak, dan saudara akan memberi, sedang memberi, atau setelah memberi, timbul pikiran, aku sudah berdana. Atau aku sudah berdana dengan penuh kesadaran. Sadarilah pikiran aku yang sedang muncul itu. Mungkin hanya sekali, mungkin berkali-kali. Karena pikiran itu mempunyai kebiasaan mencari penghargaan. Kalau pikiran aku itu disadari, maka itulah juga melatih untuk mengembangkan panya. Melihat keakuan, menyadari keakuan, dan dengan menyadari keakuan, maka keakuan itu menjadi lenyap. Dengan berdana, saudara praktek sekaligus sila, samadhi, dan juga panya. Tetapi memang ibu, bapak, dan saudara, sekali lagi, kuncinya adalah kesadaran dan pengertian yang benar. Sati sampajanya. Pengertian yang benar, memberi untuk kebersihan batin, memberi untuk mencapai kebebasan dari penderitaan, memberi dengan barang-barang, dengan materi yang didapatkan, dengan cara yang tidak melanggar sila, memberi ditujukan untuk tujuan yang baik, dan memberilah dengan sati, dengan kesadaran. Kalau ada pikiran-pikiran yang muncul sesudah memberi, apakah kecewa, apakah timbul keinginan yang tadi tidak timbul kemudian timbul? Meskipun tidak kecewa, meskipun tidak timbul keinginan, tetapi timbul keakuan, merasa lega bahwa aku sudah berdana pada masa katina kali ini. Aku sudah berdana dengan kesadaran. Pemikiran-pemikiran itu juga harus disadari. Karena dengan menyadari pikiran keakuan yang muncul itu, kotoran batin yang bersumber dari keakuan itu menjadi tenggelam, tenggelam, dan tenggelam. Dengan berdana, kita bisa praktek sila. Dengan hanya berdana, kita bisa praktek meditasi, samadhi. Dan dengan berdana akan mengembangkan panya. Membersihkan batin kita dari mental-mental yang kotor. Apakah keserakahan, hawa nafsu, kebencian, keakuan, dengan semua keturunannya. Oleh karena itu, ibu, bapak, dan saudara, berusahalah bermeditasi setiap hari. Karena dengan meditasi yang saudara latih, meskipun saudara berdana sederhana, apa yang Anda lakukan itu, apa yang saudara lakukan itu, akan memberikan manfaat yang besar. Manfaat berkembangnya praktek sila, sekaligus meditasi, dan juga berkembangnya panya. Tidak ada praktek yang sederhana. Sekalipun kecil, sekalipun mungkin dangkal. Kalau dilakukan dengan sati, dengan sampajanya, yang sekalipun dianggap kecil dan dianggap dangkal, akan membawa manfaat yang besar untuk membersihkan batin, mencapai kehidupan yang baik, akhirnya bebas dari penderitaan secara total. Tentu berbahagialah umat yang sampai hari ini Sangga Theravada Indonesia telah melewati masa 45 tahun. Dan kami para biku menyampaikan penghargaan anumodana
bahwa selama ini umat memberikan dukungan, memberikan bantuan, memberikan support yang sangat baik, yang sesuai dengan kehidupan para biku. Sehingga para biku dan Sangga Theravada Indonesia bisa bertahan, para biku bisa melatih dirinya dengan baik, dan juga memberikan bimbingan, memberikan arahan, menjadi teladan yang baik bagi umat. Dirgahayu Sangga Theravada Indonesia, selamat melakukan kebajikan berdana dengan benar, dengan baik. Semoga ibu, bapak, dan saudara maju dalam praktek dhamma untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi, yaitu kebebasan. Semoga semua makhluk berbahagia.